teman-teman juga jangan semangat, jangan. Hai umat Paroki Tangerang. Perkenalkan, nama aku Aurelia Putri, Ketua Lektor periode 2025 sampai 2028. Kenalin, nama aku Dewi, aku bagian dari Koordinator Pelatihan Lektor periode 2025 sampai dengan 2028. Salam kenal semuanya. Kita ngapain nih Ci di sini? Ngapain ya kita ya? Jadi teman-teman, kita hari ini diundang sama tim Komsos untuk ikut ke program Katawa. Kamu tanya, kami jawab. Episode 3. Di balik Ambo seorang lektor. Nah, lektor siapa sih? Apa ya? Jadi lektor itu salah satu pembawa sabda dan emang terlibat dalam liturgi. Jadi kalau misalkan teman-teman nih ikut misa, terus ada yang baca bacaan 1, bacaan 2, atau doa umat komentator, itu adalah anggota lektor. Betul. Gitu ya Ci. Dan kita juga bertugas itu di atas Ambo. Nah, Apa sih Ambo? Ambo tuh apa sih? Biasanya orang taunya mimbar. Mimbar, Betul. agak asing dengan kata Ambo ya. Jadi bedanya adalah kalau Ambo itu sebenarnya mirip sama mimbar ya Ci, cuman Betul. posisinya Ambo itu di samping altar atau sejajar dengan Sejajaran. altar gitu. Betul. Dan juga biasanya Ambo itu secara kata-katanya adalah tempat untuk mewartakan sabda gitu. Jadi secara lebih spesifiknya kita sebutnya adalah Ambo karena kita membawakan bacaan seperti itu. Sebenarnya tuh Ambo dan mimbar itu kayak serupa tapi tak sama gitu. Mirip-mirip sih karena umat juga taunya kan mimbar ya. Jadi posisinya kalau Ambo itu sejajar dengan altar dan memang biasanya digunakan untuk bacaan 1 sama bacaan 2. Sedangkan Injil kalau dan juga pemazmur. iya betul, Injil pemazmur. Sedangkan kalau mimbar itu, kalau teman-teman datang ke gereja, itu biasanya tempat untuk lektor membacakan komentator, sapaan di awal, pengumuman, kayak gitu. Itu namanya mimbar, gitu. Oke. Tanpa berlama-lama, Lanjut. kali ya. Ada pertanyaan yang udah kita dapatkan dari Iya. teman-teman semua nih yang udah isi di Instagram. Instagramnya Paroki Tangerang. Jadi kita buka satu-satu. Satu kita lihat. Wah, apakah lektor boleh cat rambut? Boleh nggak, Ci? Sebenarnya kalau dibilang boleh atau enggak, selama warnanya masih natural, hitam, coklat, itu nggak masalah. Karena kita di gereja itu kan tugas di depan altar. Jadi Betul. jangan sampai umat malah fokus ke penampilan kita dibandingkan isi bacaan yang kita bacain, kayak gitu teman-teman. Jadi nggak ada salahnya juga boleh cat rambut asalkan masih normal gitu. Sewajarnya aja, jangan tiba-tiba cat rambut warna merah, Iya, warna hijau. betul. Kanan merah, kiri biru. Nanti Ah. jadi apa? Wah, apa itu? Nanti umat nggak fokus Iya, ke bacaannya, seperti itu. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah lektor ada yang UBK? Nah, Jadi sebenarnya kalau di anggota lektor kita sendiri itu nggak ada yang UBK ya Ci. Cuman kalau apakah umat UBK itu bisa menjadi lektor, bisa aja. Karena di beberapa misa pun ada juga sih yang umat berkebutuhan khusus, betul. Nah, jadi UBK itu mungkin ada bagiannya tersendiri. Nah, kebetulan dari UBK kita di Paroki Tangerang itu ada namanya Paniko, itu juga bertugas sebagai lektor. Dan juga dia juga udah tugas sampai ke KAJ juga bahkan gitu. Nah, tapi kalau dari kita sendiri itu kita belum membuka pendaftaran untuk teman-teman UBK. Soalnya kalau misalnya kita lihat dari teman-teman pemazmur nih, ada satu namanya Aurel ya. bukan Itu- saya, teman-teman. Itu dia
menyanyikan Mazmur, tapi bukunya itu khusus gitu loh. Bukunya tuh dengan buku braille seperti itu. Sementara kami di lektor sih sementara ini sejauh ini belum ada seperti itu. Cuman kalau pertanyaannya ada yang UBK atau enggak, dari tim lektor sendiri nggak ada. Cuman ada UBK yang menjadi lektor seperti itu. Lanjut. Pertanyaan ketiga. Agak lumayan panjang ya. Apakah lektor harus memiliki suara bagus? Coba. Harus nggak, Ci? Kalau bisa selain suara mukanya juga bagus. Jadi sebenarnya kalau suara bagus atau enggak itu bisa dilatih. Yang penting ketika teman-teman lektor bertugas itu artikulasi, pelafalan, terus bisa pemenggalan huruf kalimat, kata-katanya. ya itu harus jelas sih teman-teman gitu. Jadi kalau suara yang bagus merdu itu kayaknya lebih ke pemazmur ya, Betul. karena ada nadanya. Kalau lektor lebih ke cara pembacaannya yang harus jelas gitu. Lanjut. Oke. Pertanyaan keempat. Panjang nih. Saya heboh sendiri. Nggak apa-apa. Senyum ya teman-teman nanti. Apakah lektor harus menggunakan seragam? Waduh, Seragam apa Ci? nih? Seragam sekolah. Bingung nih. Kalau seragam, sebenarnya kalau pada saat kita bertugas ada pakaian khusus. Betul. Namanya alba, Alba. gitu. Tapi kalau untuk keseharian pada saat mau bertugas, itu yang penting teman-teman pakai pakaiannya yang rapi. Pakai kemeja, pakai celana panjang, pakai sepatu hitam, terus rambutnya dikuncir ya Ci Untuk ya. untuk Betul, yang untuk perempuan. perempuan. dikunci Kalau untuk ya. laki-laki ya rapi, pokoknya jangan berewokan kayak gitu-gitu. Karena kita kan masuk ke dalam gereja, jadi harus berpakaian yang pantas di depan Betul. Tuhan dan umat gitu. Jadi jangan ketika mau bertugas pakainya Terlebih pakai lagi you can see gitu-gitu kita ya. pakai alba ya, dimana itu kan pakaian yang misalkan cukup suci ya untuk dikenakan gitu. Gitu deh. Oke, next. Udah panjang. Apakah lektor boleh membacakan Injil? Jadi kalau untuk Injil itu dibacakan hanya oleh romo. Jadi atau imam atau lektor, diakon. ya, jadi lektor tidak boleh membacakan Injil, teman-teman. Lektor itu hanya membacakan bacaan pertama, bacaan kedua, kemudian ada doa umat juga, dan komentator, yaitu sapaan di awal dan juga di pengumuman di menjelang akhir misa. Seperti itu. Oke. Yang bertugas setiap minggu itu 1 kah, 2 kah, atau di misa harian tuh cuma 1, Mazmur tanggapan dibacakan, itu tuh gimana sih gitu jelasinnya? Jadi kalau untuk penugasan itu biasanya di misa mingguan itu kita ada 4 petugas. Yang pertama untuk petugas bacaan 1, bacaan kedua, doa umat, dan komentator. Sedangkan kalau untuk Mazmur tanggapan itu dinyanyikan oleh tim pemazmur. Kecuali di misa Sabtu jam 19. Betul. Karena tidak ada pemazmur, jadi lektor 1 akan membacakan atau mendareskan Mazmur tanggapan. Kalau untuk misa harian, kita sejauh ini menempatkan 2 lektor, kecuali kalau ada misa hariannya, misalnya ada misa hari raya tertentu, itu mungkin akan mengikuti dari keperluannya. Sesuai dengan kebutuhannya. Gitu. Lektor nih tugas hari raya besar nih Kak. Nah itu tuh gimana sih dinamika di dalamnya dari jadwal latihannya, terus apakah harus konsisten dan lain halnya kayak gitu? Kalau untuk misa hari raya besar kayak Paskah atau Natal, biasanya sih kita memang jadwalkan untuk 4 kali latihan dan 1 kali gladi bersih gitu. Jadi memang udah dari jauh-jauh hari kita tentuin siapa petugasnya, dan itu memang mereka harus mengikuti semua latihannya gladi bersih itu sih, supaya lebih siap. Karena kan misa hari raya bukan kayak misa mingguan ya, Ci. Betul, yang datang umatnya juga lebih banyak, secara mental juga pasti lebih dar-dar. Iya. Meledak. Ada beberapa nada atau beberapa perihal yang memang diajarkan terus-menerus gitu sampai ke kita, dan juga kita ajarkan juga ke lektor-lektor yang baru. Jadi mungkin kalau memang misalnya lagi misa terus mendengar kok kayaknya cara bacanya sama atau mirip kayak gitu, itu mungkin aja terjadi gitu.
Tapi yang pasti kita juga cukup terbuka juga dengan cara baca teman-temannya yang lain gitu. Jadi ada beberapa hal yang mungkin memang sama, tapi tidak semuanya itu suaranya itu sama. Kalau nada ini suaranya sih beda-beda, cuman mungkin Warna suaranya suaranya beda-beda beda-beda. gitu kan. Cuman memang untuk setiap bacaan kan pasti perlu ada yang namanya penghayatan gitu ya teman-teman. Jadi mungkin itu yang membuat kayak kok mirip-mirip Betul. gitu. Tapi sebenarnya ya begitulah adanya. Sebelum bertugas ya teman-teman. Jadi kalau boleh kita buka dapur kita, Asik. masak. Kicau. Jadi kalau misalkan kalau boleh kita buka dapur kita, jadi sebelum berganti bulan biasanya kita udah menentukan nih nama-nama petugas yang tugas di misa mingguan dan misa harian. Dan kita juga mewajibkan mereka teman-teman itu untuk latihan 1 minggu atau bahkan maksimal 2 minggu sebelum mereka bertugas. Jadi itu adalah waktu yang mereka pakai untuk untuk melatihan sebelum bertugas. Jadi ketika udah waktunya bertugas, itu mereka juga udah siap bertugas di gereja gitu sih teman-teman. Jadi latihan 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya, dan itu pun materi bacaan dan materi tugasnya juga udah kita kirimkan. Jadi mereka sebelum mereka latihan tuh juga mereka juga bisa latihan dulu sih pribadi di rumah, jadi kayak biar lebih siap gitu. Kalau untuk penugasan itu semuanya di rolling. Terlebih lagi untuk mungkin lektor-lektor yang baru nih, itu kita ada susunan permulaannya dulu. Jadi misalnya mereka bertugas dulu untuk pertama kali itu doa umat, kemudian lanjut lagi ke lektor kedua, terus lektor pertama, baru ke komentator, karena kita menilai komentator itu untuk komentator itu tingkat kesulitan lebih dinamis gitu, dibanding untuk BU ataupun bacaan yang memang sudah pasti. Karena kalau bacaan kan udah ada perikopnya, terus doa umat juga biasanya juga udah disusun sama tim dari liturgi, tim doa umat. Kalau komentator itu dinamis, kenapa? Karena setiap minggu ada aja mungkin kegiatan di paroki kita. Betul. Jadi memang itu kita set untuk di akhir ya. Jadi kalau awal tuh tugas doa umat dulu, bacaan 2, bacaan 1, baru si komentator gitu. Seperti itu. Jadi teman-teman lektor pun juga punya pengalaman dia ketika tugas di doa umat, di bacaan 1, bacaan 2, komentator itu pasti dapat kebagian. Jadi bukan yang wah gue tugas bacaan mulu nih, atau gue tugas komentator mulu nih. Iya, jadi MC nih gue gitu. Enggak sih, jadi semua kebagian perannya di dalam gereja gitu. Q&A. Jadi di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul di story Instagram Paroki Tangerang. Jadi beberapa followers yang kita rangkum dan yang kita pilih, ada 5 pertanyaan yang memang kayaknya menarik nih untuk dibahas di episode Ketawa ini gitu. Silakan kakak-kakak bisa di slide. Jeng 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 jeng. Dari mr697t_s. Aduh, susah ya. Kenapa pendaftaran lektornya nggak semua gender, cowok dan cewek, tapi khusus cowok doang? Kenapa ya, Ci? Jadi teman-teman, kenapa di tahun ini kita memutuskan untuk pembukaan lektor itu khusus laki-laki? Karena fun fact-nya, anggota lektor sekarang itu yang laki-laki ada 11. Dan perempuannya itu ada lebih dari 50 gitu. Kayak wow, makanya kita butuh laki-laki nih. 80 lebih ya. Jadi kayak 10 itu sangat-sangat sedikit dibanding sisanya. Betul, dan kita juga memberi kesempatan buat teman-teman yang mungkin selama ini kayak kok petugas lektornya cewek terus mulu ya, gak ada yang cowok. Nah, gue buka buat lu semua daftar sekarang juga. Swipe. Berikutnya dari Sensen_.
The Great. The Great. Iya. keren. Lika-liku jadi lektor apa aja? Apa ya? Satu-satu dulu gak sih? Iya. Coba-coba, aku punya pengalaman apa nih? Lika-likunya kayak di labirin, Ci. Ahai, Masuk kenapa kan tuh? kena, kiri kena gitu. Jadi lika-likunya banyak sih, karena lektor itu kan semua manusia. Iya dong. Jadi hidup kita kan berdinamis. Iya. Kita nggak bisa selalu baik, nggak bisa selalu bermusuhan gitu ya teman-teman. Jadi ya selek antara petugas atau antar pengurus itu juga pasti ada. Tapi yang namanya pelayanan tetap kita menjalaninya itu dengan tulus hati dan memang semua kita lakukan buat Tuhan. Jadi kesampingkan amarah ego kita untuk pelayanan itu pasti selalu ada. Terus juga biasanya sih soal petugas teman-teman kita yang baik-baik itu ya. Pernah punya pengalaman lucu mungkin? Pengalaman lucu, hidup saya sudah terlalu lucu untuk diceritakan ya. Iya, panggung sandiwara. Sebenarnya pengalamannya apa ya, Ci? Coba saya pikir-pikir dulu. 2, 3, 4. Semua lucu. Pasca mungkin. Pasca. Panjang tuh kami Jumat, Sabtu, Minggu. Mm-mm. Gitu. Kayak lebih kecapek aja deh kalau pasca Iya. itu tuh. Lebih ketepar. Ada Itu punya? lika-likunya, oh paling ini sih teman-teman, biasanya tuh kadang kan kita itu ada aturan kalau untuk bertugas itu 1 jam sebelumnya itu udah harus sampai di gereja. Sebenarnya tujuan kita buat itu supaya yang satu meminimalisir kalau teman-teman itu terlambat, terus lebih Mempersiapkan diri. iya, mempersiapkan Karena diri gitu buat bertugas. 1 jam sebelum itu kita ukur-ukur waktu yang cukup oke untuk nyampe, mungkin mau siap-siap dulu, ke toilet dulu, mau rapi-rapi dulu, Atau seperti mungkin itu. mau baca lagi nih dia Betul, tugas mau apa ulang-ulang gitu lagi kan. bacanya. Nah, cuman kadang ada juga nih teman-teman yang datangnya tuh masih mepet gitu. Jadi tuh yang kayak gemes banget gue gitu. Selalu 1 aja ya. Iya, Kalau salah 9 minus nanti. Oke. yang merasa aja kan ya tuh. Iya, ya TTA gitu. Selama 8 tahun Cici lika-likunya apa, Ci? Masih banyak banget dong. Oh, mungkin tuh? ada pengalaman yang paling dar-der-dor. Oh, apa tuh? Sekitar mungkin 15 menit sebelum misa bacaannya minta diganti. Oh iya, kita pernah itu teman-teman. Betapa meledaknya gitu. Padahal tadi kita udah sempat sampaikan bahwa bacaan 1, bacaan 2 itu sebenarnya kan tetap ya, tidak karena ada berubah gitu. perikopnya, Ci. Betul. Kemudian di hari itu romonya minta bacaannya bukan bacaan yang itu, tapi bacaan yang aslinya memang sesungguhnya harus dibacakan. Dan itu tuh diinfoinnya 15 menit sebelum. Jadi wow, lumayan dar-der-dor ya gitu. Ya sih, karena nervous juga ya teman-teman. Maksudnya kita udah latihan dari seminggu sebelumnya, kita udah mempersiapkan diri kita buat bertugas, terus ternyata tiba-tiba harus diganti. Kan jadi kayak, aduh, gue harus menguasai bacaan gue nih. Panik, gitu. panik. Karena lektor tuh baca bukan cuman baca doang, kayak textbooks. Kalau misalnya teman-teman dulu sekolah, ayo baca paragraf 1 gitu kan, langsung dadat gitu, enggak. Tapi kalau lektor itu bacaan itu harus benar-benar menghayati dan memahami isi bacaan itu. Karena kan kita menyampaikan ke umat. Betul. Jadi supaya umat tuh tahu kayak, oh ini bacaan tuh tentang apa sih gitu. Jadi bukan cuma sekedar baca biasa doang, makanya penghayatan itu yang sangat penting. Makanya Betul. ketika ada perubahan ini, kita juga harus sigap dan tanggap Siap. sih. Itu harus siap. Makanya pelatihan itu selain melatih cara baca, melatih kesiapan kita juga. Seperti itu. Oke, next. Lanjut. Swipe. Oke, dari asinan. Asinan dan sate. B2JC. Apa promosi nih ya? Iya. Mungkin punya umat Paroki kayaknya nih. Tangerang. Boleh di-follow Boleh ya. dicari, Heeh. lariskan dagangan umat kita, guys. Minimal usia berapa bisa daftar jadi lektor, Kak? Minimal, sebenarnya minimal
saat udah krisma teman-teman. Jadi mungkin sekitar 14 sampai 15 tahun ya Ci, itu udah bisa jadi lektor. Begitu. Kenapa sih harus minimal tuh krisma? Kenapa ya? Teman-teman tahu nggak krisma itu apa? Jadi beda. Beda episode nih. Jadi iya, biar seru loh, biar penontonnya nggak ngantuk. Jadi kenapa minimal kita syaratin pada saat krisma? Karena kalau krisma itu kan berarti udah dewasa iman Pendewasaan ya. iman, sebuah tanda pendewasaan iman. Gitu. Jadi ya berarti secara ini juga udah dewasa, dan jadi lektor itu bukan main-main. Jadi emang ketika teman-teman menjadi anggota lektor atau mungkin di pelayanan tempat lain, itu juga teman-teman punya komitmen dan tanggung jawab untuk mengikuti pelayanan itu. Jadi jangan mungkin kalau apa ya bahasanya, kalau masih ABG itu kan masih labil ya, emosionalnya belum stabil, masih mut-mutan. Nah, jadi kalau misalkan untuk jadi lektor, kita harapkan sih teman-teman udah bisa Bertanggung jawab. Iya, bertanggung jawab dan mengelola emosi itu sih. Jadi lebih dewasa dalam menjalani pelayanan ini dengan baik. Begitu. Ada tambah? Nggak ada. Oke, Perfect. next. Dari Veroni Cindy. Kalau bukan paroki Tangerang, bisa daftar jadi lektornya nggak? Sama tadi kayaknya ada mirip nih, Iya. Ci, dari Ripka Syadel. Halo. Untuk lektor, apakah boleh dari luar paroki Tangerang? Saya punya teman merantau dari Klaten, mau ikut. Wow, jauh sekali. Apa saudara gue ya? Oh, jangan-jangan iya. itu ya. Bener. Jadi kalau untuk jadi lektor, kita membuka baik untuk umat paroki Tangerang atau di luar umat paroki Tangerang itu bisa bergabung menjadi lektor teman-teman. Jadi Yang mau penting, dari paroki Klaten, Semarang, Bandung, silahkan daftar. Mau dari Papua, Merauke itu juga boleh. Yang penting adalah siap untuk berkomitmen dan juga bertugas di paroki Tangerang, seperti itu. Jadi kita membuka untuk semua umat paroki, bukan hanya di paroki Tangerang, tapi juga di luar paroki Tangerang. Betul. Benar seperti yang Cidewi bilang, yang penting tuh teman-teman bisa berkomitmen untuk bertugas ya Ci. Betul. Terus juga lebih ke kesadaran diri mungkin ya. Terdengar agak kasar, tapi kalau teman-teman menyadari bahwa gue ini jauh banget nih dari gereja Tangerang, paroki Tangerang, tapi gue pengen daftar. Berarti teman-teman tuh dari awal sudah tahu resikonya. Betul, udah tahu resikonya bahwa kayak gue harus dari rumah berangkat jalan lebih awal sekali mungkin gitu. berangkat lebih awal atau jaraknya lebih jauh, Betul. memakan waktu yang lebih lama, kayak gitu sih teman-teman. Cuman kalau ini siapapun teman-teman, buat OMK, om, kakek, selama masih kuat jalan ya pokoknya. Iya, pokoknya selama masih ada niat dan semangat buat pelayanan, kita pasti terbuka untuk itu. Nah, dari tadi kan banyak banget nih teman-teman yang nanya terkait penerimaan lektor. Kebetulan banget, lektor tuh lagi ada pembukaan lektor, dan kita saat ini pendaftaran itu sampai 21 Juni. Betul. Nah, teman-teman bisa dapat informasi dari mana aja sih? Yang pertama, dari pengumuman gereja. Yang kedua, kita selalu tempel di mading gereja. Jadi teman-teman setiap selesai misa atau sebelum misa bisa mampir nih ke mading baca terkait pengumuman. Di situ kita juga ada drop link dan barcode di mana teman-teman bisa isi data diri teman-teman yang ingin daftar menjadi lektor. Betul. Terus yang ketiga, teman-teman juga bisa dapat di grup lingkungan karena kita juga udah share terkait pendaftaran ini di grup Korwil dan Kaling. Betul. Yang paling penting ini khusus cowok ya kali ini pembukaannya. Jadi teman-teman cowok, ayo merapat mendaftar. Betul. Jangan takut, kita nggak galak dan kita nggak nakal. Dikit-dikit. Gitu teman-teman. Nanti kalau misalkan teman-teman masih bingung
gimana sih daftarnya atau mau nanya-nanya lebih lanjut, teman-teman bisa datang ke sakristi, tanya ke lektor, atau tanya ke sekretariat ke nomor aku nggak apa-apa. Dan di poster itu juga ada kontak personnya teman-teman, jadi bisa langsung hubungin ke Agnes sama ke Nanda. Gitu. Itu juga tim dari pengurus lektor juga. Ya, oke. Buat teman-teman yang cewek yang ingin pelayanan sebagai lektor, mungkin bisa coba nanti di next periode kita akan buka lagi secara general. Cuman yang kali ini, yang tahun ini yang akan kita buka adalah khusus pendaftaran lektor laki-laki. Seperti itu. Ini buat teman-teman yang perempuan-perempuan yang kayak gue pengen banget nih jadi lektor, persiapkan diri Anda. Jadi ketika kita buka pendaftaran, teman-teman langsung daftar, serbu pendaftarannya, penuhi isi form itu. Jadi buat teman-teman jangan patah semangat. Pelayanan tuh bukan cuma di lektor doang, tapi juga bisa mulai dari lingkungan, wilayah, OMK. Jadi nanti kita tunggu teman-teman semua. Oke, di nextnya. Bingung. Di next pertemuan atau di next pendaftaran, atau kalau teman-teman ngeliat muka kita di gereja, sapa juga nggak apa-apa. Wow. Terima kasih buat teman-teman yang udah nontonin kami dari awal sampai akhir ini. Aku senang banget kan teman-teman menghargai kami. Jangan bosan-bosan juga. Nanti kalau misalkan ketemu aku, ketemu Cidewi atau teman-teman lektor juga boleh sapa-sapa, boleh tanya-tanya. Kami welcome. Terus juga terima kasih juga untuk tim Komsos yang udah ngundang lektor nih ke acara program Katawa. See you next time. Bye. Bye-bye.